Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama dengan kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Kita sudah bersama dengan Bung Usman Kansong. Hari ini Media Indonesia kembali mengangkat tentang permasalahan SEA Games, tapi agak sedikit berbeda. Kita akan melihat bagaimana ini pelaksanaan dari SEA Games sendiri. Sebelumnya, sewaktu belum dilaksanakan ini Bung Usman, mulai dari kasus korupsi Wisma Atlet, lalu juga adanya venue-venue yang belum selesai juga. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang dengan perolehan medali yang berhasil diraih oleh tim Indonesia, sebenarnya cukup menggembirakan pelaksanaan SEA Games kali ini. Iya, memang menggembirakan ya. Walaupun di awalnya banyak sekali persoalan. Tadi Anda sebutkan korupsi Wisma Atlet, dari hal-hal sepele, misalkan gorong-gorong di Jalan Sudirman yang mengganggu kelancaran lalu lintas, kemudian juga venue yang belum siap, peralatan yang belum siap, sehingga majalah ataupun media di ASEAN sempat memberitakan bahwa penyelenggaraan SEA Games di Indonesia kali ini adalah yang terburuk. Misalnya harian di Filipina, di Inquirer ya, kemudian juga harian di Singapore Straits Times itu memberitakan ya pelaksanaan SEA Games kita ini yang terburuk, sehingga DPR berencana akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga terkait dengan pemberitaan di Filipina dan Singapura tadi begitu. Tetapi mudah-mudahan itu semua bisa terobati dengan kemegahan pembukaan SEA Games kemarin hari Jumat ya, tanggal 11, luar biasa megah. Mudah-mudahan iya sepanjang sejarah Indonesia menjadi tuan rumah itulah yang paling luar biasa. Kendati katanya juga ketika Susi Susanti melemparkan lembing untuk menyalakan, sebetulnya katanya tidak kena begitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu soal teknis ya. Tetapi luar biasa megah, 150 miliar biayanya. Dan mudah-mudahan prestasi atlet-atlet kita di SEA Games juga semegah pembukaannya. Ini sudah kelihatan ya, sekarang kita memperoleh 40 emas di urutan pertama. Tetapi sekali lagi kita juga menginginkan bahwa kemenangan Indonesia nanti itu adalah kemenangan yang fair, seperti diingatkan oleh editorial kita. Jadi yang paling penting sebenarnya juga fair game ini bisa diimplementasikan seutuhnya oleh Indonesia sendiri. Karena bagaimanapun juga kita mungkin sudah kalah start sedikit, seperti Anda katakan tadi, ternyata media luar menyoroti adanya kemungkinan ini tidak akan berjalan dengan smooth. Gitu ya. Fair game menjadi penting karena ada asumsi kalau tuan rumah biasanya juara umum ya kan begitu. Kemarin 2005 di Filipina itu juga ada wacana, ada semacam kritik diskusi bahwa Filipina bisa keluar menjadi juara umum ya karena itu diselenggarakan di Filipina tahun 2005. Kemudian juga kemarin di Thailand, kita masih ingat bagaimana Menteri Pemuda dan Olahraga waktu itu, Adiaksa Daud protes di karate ya, karena kita dicurangi begitu, wasit terlalu membela tuan rumah. Nah, kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia kemenangannya adalah kemenangan yang fair. Dan ini berarti sekali sebab kita sudah ikut SEA Games sejak 1977, artinya sudah 18 kali dan 9 kali kita juara umum. Tetapi kalau kita lihat dari keikutsertaan di tahun-tahunnya, kita memenangi SEA Games menjadi juara umum itu di masa sebelum reformasi. Jadi tahun 1997 hingga tahun 2000 hingga tahun 1997, dari 1977 sampai 1997 kita itu 8 kali juara. Kita kalah hanya tahun 1985 ya. Kemudian tahun saya kira 1995 kita kalah, itu Thailand yang juara. Nah, kita lihat bahwa di masa lalu perhatian terhadap dunia olahraga itu cukup baik sehingga kita juara umum, tetapi semenjak reformasi kita tidak pernah juara lagi. Tapi mungkin karena setelah reformasi itu pemerintah sendiri lebih berkonsentrasi terhadap keadaan politik ya. Betul, pasti terhadap politik, pemenuhan sistem politik, regulasi dan seterusnya. Jadi konsentrasi kita yang nomor 2 ekonomi, sehingga olahraga sedikit terlupakan. Dan inilah saatnya jadi reformasi kan sudah 13 tahun, sudah saatnya kita mulai menoleh kembali ke dunia olahraga kita agar kita bisa berbicara di tingkat Asia Tenggara, di SEA Games ya, syukur-syukur bisa di tingkat ASEAN, juga di Olimpiade nanti begitu. Iya, jadi tadi sebenarnya bisa dikatakan untuk pelaksanaan SEA Games ini sendiri yang ke-26 ini bisa jadikan momentum kebangkitan Indonesia, tapi diskusi olahraga. Iya, betul.
Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi kalau kita berbicara soal fair game ini, Bung Usman, sebenarnya kalau untuk fair game sendiri kan itu tadi dikatakan juga di editorial, ada sedikit beberapa cabang olahraga yang bisa dimainkan, terutama yang tidak terukur. Tidak terukur itu ya. Tidak terukur, bisa seperti itu. Misalnya kemarin di Thailand itu ya, karate itu kan tidak terukur, jadi wasit bisa relatif subjektif untuk memenangkan salah satu tim begitu. Tetapi kalau yang terukur misalnya jelas berapa skornya begitu, itu relatif bisa dikontrol. Nah, karena itu PR Indonesia menang, tetapi menang yang fair begitu. Tapi kalau menurut Anda itu sebenarnya cukup sportif nggak Indonesia sampai saat ini? Hari ini adalah hari keempat pelaksanaan SEA Games. Tapi tunggu dulu, kita harus jeda dulu. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan kami, editorial Media Indonesia masih akan kembali setelah jeda berikut ini.